A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawabina wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil mab'ath. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki may yasha'u wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca alhamdulillah, karena dengan nikmat Allah pagi ini kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan juga umur panjang. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah dan semoga Allah senantiasa menerima semua amalan ibadah kita, terutama pada sholat subuh kita kali ini. Amin ya Allah ya amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita diakui sebagai umat oleh Rasulullah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dikatakan, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan itu akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan keji atau perbuatan fahsya dan mungkar. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Apa sih fahsya itu? Dikatakan di sini adalah janganlah kita sekali-kali mengikuti langkah setan, karena setan itu akan mengajak kita ke perbuatan fahsya dan mungkar atau perbuatan keji dan mungkar. Apa itu fahsya? Dikatakan fahsya itu adalah perbuatan maksiat yang efeknya bukan ke kita doang, bukan ke kita atau artinya bukan ke pelakunya, tapi ke semua. Makanya dikatakan fahsya. Zina itu adalah fahsya, zina itu adalah keji, karena efeknya bukan ke kita doang, tapi akan menimbulkan kepada generasi kita selanjutnya. Kemudian fitnah itu adalah fahsya, fitnah itu adalah keji, karena efeknya adalah bakal menimbulkan keresahan di dalam masyarakat atau bahkan menjadi peperangan di antara kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka Al-Quran memerintahkan kita jangan sekali-kali kita mengikuti tipu daya setan, karena itu setan itu yang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan keji. Kemudian mungkar, apa itu mungkar? Maka mungkar itu dikatakan lebih luas daripada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat itu adalah perbuatan yang ada dosa, sedangkan mungkar itu adalah perbuatan yang dilarang, tapi efeknya tidak menimbulkan efek kepada seluruh masyarakat atau ke yang lainnya gitu. Artinya pada intinya adalah fahsya itu adalah perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan ketika kita melakukannya maka akan mendapatkan dosa bukan ke kita doang tapi ke
efeknya ke masyarakat atau ke yang lainnya. Sedangkan sedangkan mungkar perbuatan dosa yang dilakukan, kita sadar bahwa itu adalah dosa, tapi sengaja kita lakukan, tapi efeknya tidak ke yang lain gitu. Seperti kayak kita tidak sholat, maka efeknya ya kita hanya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Imam Al-Ghazali dijelaskan di sini, setan itu akan masuk kepada kita melalui 15 pintu. Di antara 15 pintu itu kita senang kepada kedudukan, kita senang kepada amal, uzub, senang dipuji, takut pada miskin, itu adalah salah satu pintu-pintu setan masuk kepada kita, kata Imam Al-Ghazali. Tapi itu hanya di antaranya aja, karena di sini Imam Ghazali menyebutkan ada 15 pintu. Kemudian setan juga senang kepada kita kaum muslimin. Ketika setan itu berkumpul, maka setan itu akan membicarakan kita kaum muslimin, dan setan itu akan senang kepada kita. Yang pertama itu, setan itu senang kepada orang muslim yang mati dalam keadaan murtad. Maka dikatakan di dalam Al-Quran juga sering disampaikan oleh para khotib, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan murtad gitu. Maka setan senang di sini kepada orang yang mati dalam keadaan murtad. Kemudian yang kedua adalah setan itu senang banget dengan orang Islam yang saling membunuh satu sama lain. Maka dikatakan di dalam agama kita itu ada 6 pokok hal kalau nggak salah yang dilindungi oleh agama, diantaranya itu jiwa kita. Maka dalam Islam dilarang kita untuk saling membunuh. Karena hukumannya pun ketika kita membunuh tanpa sebab, maka hukumannya adalah dibunuh gitu. Nyawa dibayar dengan nyawa. Itu hukum syariat Islam. Kemudian setan juga yang terakhir itu, setan paling senang dengan orang Islam atau orang muslim yang takut dengan miskin. Makanya dikatakan banyak kata-kata mutiara itu, orang-orang yang beriman itu tidak takut miskin. Bagaimana kita takut miskin sedangkan kita adalah hamba dari zat yang paling kaya, gitu. Zat yang paling maha kaya. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama mengatakan supaya kita tidak tergoda oleh setan, dikatakan setan itu seperti maling sedangkan hati kita itu seperti rumah. Maka bagaimana supaya maling itu tidak masuk ke dalam rumah kita? Maka kata para ulama, ketika maling itu mau masuk rumah kita, maka kunci rumah kita rapat-rapat. Maka sama, berarti artinya ketika setan itu mau masuk ke dalam tubuh kita, kepada hati kita, maka kunci hati kita rapat-rapat. Bagaimana cara menguncinya? Maka perbanyak zikir, berbanyak ibadah kepada Allah, berbanyak mengingat Allah, perbanyak membaca sholawat. Maka itu adalah kunci yang paling ampuh supaya setan tidak masuk ke dalam hati kita. Kemudian setelah dikunci, mungkin maling juga bisa masuk ke rumah kita melalui mana aja gitu, mungkin dari atap dan lain sebagainya. Bagaimana supaya maling itu masuk ke dalam rumah kita tapi tidak ada yang diambil gitu? Sama aja, bagaimana setan kalau udah masuk ke dalam tubuh kita, kepada hati kita, bagaimana supaya kita tidak tergoda? Maka kata ulama, kosongkan rumah kita supaya maling itu tidak mengambil barang-barang kita gitu. Sama, hati kita pun harus dikosongkan, kata para ulama, supaya setan masuk ke dalam hati kita itu kita nggak tergoda. Bagaimana cara mengosongkan hatinya, kata para ulama? Maka kosongkan hati itu artinya kosongkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari penyakit-penyakit hati, dari uzub, dari suuzon, dari kita fitnah dan lain sebagainya. Artinya kosongkan hati kita dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Kosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati sehingga setan masuk ke dalam hati kita, walaupun sudah masuk yang nggak akan bisa menggoda kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, maka contoh paling gampang ketika setan menggoda kita itu ketika kita ingin melaksanakan sholat. Ketika mendengar azan,
setan itu akan kabur. Tapi ketika selesai azan, maka setan akan balik lagi. Maka setan itu tidak akan pernah kehilangan cara untuk menggoda kita supaya kita tidak melakukan kebaikan, terutama sholat 5 waktu, karena betapa pentingnya sholat 5 waktu. Maka setan akan terus menggoda kita sampai ketika kita lagi sholat. Karena dikatakan ketika azan setan itu kabur, maka setelah selesai azan setan akan menggoda kita. Makanya kenapa ketika setiap mendengar azan kita tuh tidak merasa ngantuk. Tapi ketika sudah selesai azan, maka setan mulai membisiki kita. Ketika sholat subuh mendengar azan, beres azan dah tidur lagi. Itu pun terjadi pada saya tadi. Gitu. Ada orang azan, saya dengar orang azan sampai beres. Ketika beres azan tiba-tiba ngantuk, tidur sendiri, atau bahasa kitanya ngeliap karena dibisikin sama setan gitu, ditiup sama setan. Dah tidur lagi, nggak usah sholat dan lain sebagainya. Maka ketika sudah beres kita dari godaan setan, ketika mendengar azan, kita bangun, kita lawan setan, kemudian kita ambil air wudhu, kita mandi segala macam, kita ambil air wudhu, mau berangkat pun ada aja godaannya. Walaupun setan nggak masuk kepada diri kita, maka godaannya kepada yang lain. Ketika kita berhasil bangun, ketika kita berhasil bangkit, ingin berangkat ke masjid, maka setan akan menggoda istri kita. Udah apa tidur lagi aja, udah apa sini temenin tidur dan lain sebagainya. Atau mungkin istri lewat tembus ke anak, tiba-tiba anak nangis gitu kan, tiba-tiba anak pengen kencing dan lain sebagainya, itu setan gitu. Makanya sebisa mungkin kita melawan setan, semoga kita bisa istiqomah terus berjamaah gitu. Kemudian setelah berangkat pun dari rumah kita keluar niat sholat subuh berjamaah ke masjid, setan nggak akan berhenti akalnya untuk menggoda kita. Tiba-tiba di tengah jalan ada teman yang ngajak, mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat, ngobrol dulu sini, ada yang mau diomongin dan lain sebagainya. Akhirnya ngobrol gitu kan, itu makanya setan gitu. Setan itu berbagai cara menggoda kita gitu. Bahkan sampai ketika masuk ke dalam masjid, kita melaksanakan, kita berdiri di masjid, setan masih membisikin kita, udah nggak usah sholat qobliyah, nggak usah sholat rawatib, duduk aja, ngobrol dan lain sebagainya. Makanya sebisa mungkin kita melawan setan. Beres sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah gitu, kita duduk, setan menggoda kita, udah ngobrol dan lain sebagainya. Pinter banget. Makanya guru saya itu pernah mengatakan, ketika beliau lagi di Madinah katanya, ketika mendengar azan itu beliau tidak sama sekali merasa ngantuk. Tapi ketika selesai azan, selesai sholat qobliyah, beliau beneran merasa ngantuknya luar biasa. Bahkan katanya dikatakan matanya itu nggak bisa melek sama sekali. Baca Al-Quran ngelihat membedain antara alif, membedain antara huruf ta itu susah karena saking ngantuknya. Makanya pinter banget. Kenapa dikatakan begitu? Kata guru saya mengatakan karena setan itu tahu waktu yang mustajab ketika kita berdoa itu antara azan dan iqamah gitu. Makanya setan terus menggoda kita sebelum kita melaksanakan sholat, bahkan sampai kita melaksanakan sholat. Makanya bahkan para ulama itu lebih afdolnya, makanya kita berdoa itu adalah di waktu ketika antara azan dan iqamah gitu. Maka itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya awamnya bagi kita itu kadang nggak tahu setelah sholat qobliyah kita ngobrol. Kemudian qomat, kita sholat, beres sholat, kemudian kita berzikir, istighfar, Allahumma anta salam, baru kita berdoa. Bagus, boleh gitu, tapi lebih afdolnya itu adalah ketika antara azan dan iqamah kita berdoa kepada Allah. Beres sholat, beres berdoa Allahumma anta salam, maka itu waktu yang paling bagus untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berdoa kepada Allah. Walaupun sama-sama waktunya mustajab, tapi lebih mustajabnya, lebih afdolnya itu ketika antara waktu azan dan iqamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak berhenti di situ. Ketika kita bisa melawan setan, kemudian kita setelah melaksanakan sholat rawatib itu kita berdoa kepada Allah dengan segala macam bentuk doa, setan tidak akan kehilangan akal, terus akan menggoda kita sampai waktu qomat. Kemudian kita melaksanakan sholat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, setan masih menggoda kita. Makanya ulama-ulama kita itu, terutama mazhab Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah, ketika takbir itu benar-benar lama gitu. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati ada'al ma'muma lillahi ta'ala. Allah lama jedanya. Karena apa? Ketika
kita mengucap Allahu Akbar itu di hati kita itu mengucap niat gitu. Jangan sampai cuman kita usoli doang, kemudian langsung Allahu Akbar, hati kita nggak niat gitu. Maka dikatakan di dalam sholat itu yang pentingnya itu adalah niatnya ketika takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya benar, niatnya benar, maka sampai salam insya Allah akan benar, walaupun emang kadang tidak ada kurang khusyuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu adalah di takbiratul ihramnya. Sama aja kayak kita melaksanakan syariat Islam. Sholatnya dulu yang penting gitu. Kalau sholatnya benar, amalan-amalan yang lain itu akan ngikut, akan benar. Tapi kalau sholatnya udah nggak pernah sholat, maka sebagus apapun, sebanyak apapun sedekah kita akan tertolak di sisi Allah karena kita nggak sholat. Kalau di dalam sholat itu takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya benar, maka kesananya akan benar. Tapi kalau takbiratul ihramnya nggak benar, salah niatnya gitu. Di dalam kalau usholi itu hanya cuman penguat niat kita gitu, diucapkan. Sebenarnya niat aslinya itu adalah di dalam hati gitu. Kalau udah niatnya salah, sebagus apapun sehusu kita apapun ketika sholat sampai salam itu tidak akan berarti, tidak ada gunanya. Artinya sholatnya batal gitu. Maka pentingnya takbiratul ihram. Makanya setan itu masuk menggoda kita ketika kita takbiratul ihram gitu. Makanya dikatakan ada kisah gitu. Usolinya mah bagus, usoli fardhu subhi, balik lagi usoli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala ma'umma lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah di dalam hatinya niat sholat zuhur gitu, maka batal juga gitu. Maka yang penting itu di dalam hati kita gitu. Makanya ketika takbiratul ihram kita benar-benar Allah di dalam hati niatkan, ya Allah saya niat sholat subuh. Yang penting adalah niat sholat subuh. Masalah rakaat, masalah kita berjamaah atau masalah kita jadi imam atau makmum itu nomor lain. Yang penting niatnya. Usolli fardhu subhi, ya Allah kita niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tidak berhenti di situ. Berhasil kita melawan setan, maka ketika kita sedang membaca doa iftitah, maka setan akan menggoda kita lagi. Tadi niatnya bener apa enggak? Tadi udah niat apa belum? Itu setan. Makanya kita kadang was-was. Ketika udah membaca doa iftitah, tadi niat sholat subuh apa enggak gitu. Makanya setan itu tidak akan pernah berhenti terus menggoda kita. Beres dari situ, maka ketika kita berhasil melawan setan, niat kita sudah benar, kita lawan setan, maka setan akan menaburkan pasir di muka kita. Walaupun emang enggak kerasa, enggak kelihatan, tapi kita akan merasakan ketika kita sholat, muka kita tuh kan merasa gatal gitu. Karena akan dilempar pasir oleh setan terus akan menggoda kita. Makanya dalam Imam Syafi'i itu kita itu melakukan gerakan 3 kali itu adalah hal yang membatalkan sholat. Makanya ketika setan menaburkan pasir, tahan aja. Ini gue saya mengatakan itu tuh nggak lama. Ketika kita menahan, nanti juga lama-lama hilang. Jangan sampai kita menggaruk sampai dengan 3 kali gerakan. Itu dikatakan dalam Imam Syafi'i itu membatalkan sholat. Makanya ketika merasa gatal udah tahan aja, nanti juga hilang sendiri gitu. Tidak berhenti di situ, udah berhasil kita melawan rasa gatal, melawan taburan pasir yang setan taburkan ke muka kita, maka setan akan turun ke bawah gitu. Kita akan merasa pengen buang air, merasakan pengen kentut, terus kayak merasa nih pipis nggak keluar nggak, terutama ini bagi orang-orang yang sudah uzur gitu kan. Itu adalah semuanya dari godaan setan. Maka perkuat hati kita gitu. Ketika kita merasa pengen kentut, ya kalau bisa tahan. Makanya ada dikatakan terkadang sholat di akhir waktu itu lebih baik daripada sholat di awal waktu. Yaitu sebelum kita sholat, misalkan kita pengen buang air atau kita pengen kencing dan BAB atau lain sebagainya, maka kencingin dulu, BAB dulu gitu. Jangan sampai kita lagi sholat kita menahan BAB. Itu hukumnya adalah makruh. Tinggalkan yang seperti itu gitu. Dan setan akan terus menggoda kita. Tapi kalau di dalam sholat, ya sebisa mungkin tahan gitu. Walaupun memang makruh hukumnya. Tapi kalau udah di dalam sholat, kita pengen kencing, kita pengen BAB, sebisa mungkin kita tahan sampai salam. Tapi kalau sebelum sholat, maka kencing dulu gitu, BAB dulu, supaya sholatnya nyaman. Begitupun kata Rasulullah dikatakan kalau lagi lapar, makan dulu, tapi makanannya udah siap gitu.
Makan dulu, jangan sholat dulu. Nanti kalau misalkan kita lagi lapar-laparnya kita sholat, maka sholatnya yang ada di pikiran kita itu makan gitu. Makanya dikatakan para ulama itu sholat itu, orang sholat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fi hadratillah, masuk ke dalam wilayah Allah. Kita sholat benar-benar khusyuk, hati kita kepada Allah, kita benar-benar menghayati bacaan kita sampai salam. Ada yang namanya fi hadrati dunia, hati kita itu kepada dunia. Kadang lagi sholat mikirin dunia, lagi sholat Allahu Akbar gitu, mikirin dunia, lapar dan lain sebagainya. Ada yang namanya fi hadrati syaitan, ketika sholat masuk ke dalam wilayah setan. Ketika sholat kita mikirin maksiat, naudzubillah, maka itu masuk ke dalam wilayah setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah, setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita untuk ketika kita ingin melakukan kebaikan, terutama pada sholat kita gitu. Beres dari bawah berhasil kita, maka setan terus akan menggoda kita. Setan akan masuk ke dalam kepala kita. Efeknya apa? Ketika kita sholat, barang-barang yang mungkin kita lupa naruh akan ingat semuanya. Itu adalah setan yang mempengaruhi. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar kabir, oh iya kunci tadi saya taruh di meja. Oh iya tadi warung belum saya tutup, kan gitu. Tapi setan akan terus masuk ke dalam otak kita gitu. Enggak sampai situ, hingga bahkan sampai masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Ketika kita benar-benar khusyuk, ketika kita udah melawan semua itu, setan akan masuk ke dalam hati kita sehingga setan menggoda kita. Kita akan merasa uzub dengan amalan kita. Masya Allah, saya udah khusyuk, pasti pahalanya banyak. Si ama nggak sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ujub sehingga merusak amalan sholat kita gitu. Maka naudzubillah summa naudzubillah, maka perbanyak zikir kepada Allah, kunci hati kita daripada hal-hal yang membuat setan itu gampang masuk kepada hati kita sehingga kita terus digoda, sehingga hati kita itu akan masuk ke dalam lingkarannya setan. Naudzubillah, maka tutup hati kita, kunci hati kita supaya setan itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian maka dikatakan para ulama, sebelum kita sholat itu sebaiknya kita selesaikan urusan-urusan dunia kita supaya sholat kita bisa lebih khusyuk kepada Allah gitu. Jangan sholat dalam keadaan lapar. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan di sini, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, maka kita itu tidak akan pernah bisa melawan setan. Karena dikatakan walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita itu tidak akan pernah bisa melawan godaan setan, tidak akan pernah bisa melawan setan. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Tetapi Allah itu membersihkan siapa yang Dia kehendaki dan siapa yang mau bertobat. Seperti dijelaskan oleh Pak Bamas kemarin. Dalam surat Az-Zumar dikatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa-dosa kita. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa kita memohon ampun. Maka setan itu benci karena Allah itu mengatakan 1000 kali engkau goda anak Adam, 1000 kali anak Adam itu bertobat, maka aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Maka jangan pernah berhenti untuk kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka fungsi dari kita beres salat itu istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Itu menyempurnakan salat kita, karena salat kita enggak akan bisa khusyuk gitu. Makanya diakhiri dengan membaca istighfar. Istighfar itu untuk memohon ampun ketika kita sedang sholat. Ya Allah, saya mohon ampun karena sholat saya tadi nggak khusyuk dan lain sebagainya. Itu fungsi dari istighfar itu. Makanya dikatakan, guru saya itu mengajarkan yang penting dalam sholat itu 4 hal. Karena kita tuh bukan nabi, kita tuh bukan sahabat kelasnya. Yang sholat itu benar-benar kayak patung. Pasti akan ada pikiran, pasti setan itu masuk dari berbagai macam arah gitu. Makanya yang penting 4 hal kata guru saya. Yang penting adalah takbiratul ihramnya. Ketika takbiratul ihram benar. Yang kedua adalah ketika kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki, maka hadirkan hati kita ketika kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ketika kita membaca iyyaka na'budu maka hadirkan hati kita gitu. Maka itu termasuk orang-orang yang khusyuk. Dan yang terakhir ketika membaca sholawat, ketika tahiyat akhir, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu termasuk kita sebagai orang-orang yang khusyuk. Karena nggak bisa sempurna kita seperti Rasul atau seperti sahabat, sholat benar-benar khusyuk sampai akhir gitu. Hadirin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah, maka itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan untuk kita semua para jamaah. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa, semoga Allah senantiasa memberikan kita perlindungan di pagi ini, hari ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, Allah memberikan kita istiqomah. Al-hadiniyah wa kulinatu sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddalana min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka lan darajat wa tubaliguna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah, wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rahim ya Bar. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa idzuka bi kalimatillahi tammati wa min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Wa idzuka bi kalimatillahi tammati wa min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Wa idzuka bi kalimatillahi tammati wa min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma tal auladana auladan salihina ya Allah, hafidina al-Qur'ani wa sunnati fuqahi fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah datangnya dari saya pribadi, benar datangnya dari Allah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.